Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Baik. Siapa yang belum sarapan pagi tadi? Angkat tangan. Ya, kenapa kamu? Kenapa nggak sarapan? Kesiangan. Febri? Fikri? Oh, kesiangan. Jadi semuanya kesiangan. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar pelajaran dan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Aurel, tolong pimpin temannya berdoa di depan kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan Aurel. Waalaikumsalam. Baiklah, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dulu. Suja Anasai, Hadir Pak. Marsha Andina, Hadir Pak. Rizda Aulia Putri, Hadir Pak. Muhammad Fikri Sahbandi, Hadir Pak. Febriansa, Hadir Pak. Aurel Nova Pahira, Hadir Pak. Renita Sapitri, Hadir Pak. Penny Aulia Ningsih, Hadir Pak. Gilang Putra Ramadan, Hadir Pak. Reno Saputra, Tidak hadir Pak. tidak hadir. Tidak. Kenapa? Sampai tahu? Sakit. Oh, sakit. Niko Arianur, Pak. sakit juga. Tidak. Fajarian, Tidak hadir. tidak hadir. Tidak. Sakit atau malas Fajariannya atau apa? Tidak tahu Oh, Pak. tidak tahu. Jadi ada beberapa orang yang tidak hadir. Jadi Bapak harapkan kalian tolong jaga kesehatannya, ya, agar sekolahnya lancar. Karena apa? Kalau kalian tidak turun ke sekolah, kalian akan ketinggalan pelajaran. Pesan Bapak itu tadi, jaga kesehatan kalian, dan pagi ketika mau berangkat ke sekolah harus sarapan pagi. Untuk menghormati pahlawan kita yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional
yaitu lagu Garuda Pancasila. Kalian waktu kita berdiri, taruh tangannya di dada, di samping porsinya berdiri, di samping porsi, ya. Ya. Tangannya di dada, di sini. Siap semua? Terima kasih, silakan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita yang hari ini, Bapak ingin mengulang sedikit tentang pembelajaran minggu kemarin. Bapak pengen bertanya siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin tentang unsur lingkaran. Siapa yang masih ingat? Katakan. Ya, Aurel dulu. Pemberi lingkaran sama busur lingkaran. Ya, tepuk tangan untuk Aurel. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, kamu dulu. Pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran. Iya, tepuk tangan. Silakan, Mas Em. Juring lingkaran, keliling lingkaran. Iya, juring lingkaran dan keliling. Tepuk tangan. Untuk menambah semangat kita pagi ini, Bapak pengen kalian tepuk PPK. Bisa semua? Bisa. Bapak hitung, di hitung ketiga kalian mulai. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Yes. Sekali lagi kurang semangat. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, identitas. Yes. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran tentang keliling lingkaran, peserta didik dapat memecahkan masalah terkait penaksiran keliling lingkaran dengan teliti. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran
Peserta didik dapat menggunakan rumus keliling lingkaran untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran dengan tepat. Itu ada filosofinya. Gambar burung itu artinya sama seperti kita sekarang. Di situ burung memberi makan anaknya, tapi di sini Bapak tidak memberi kalian ilmu yang nanti bisa kalian tularkan ke yang lainnya dan juga untuk hidup kalian di masa depan nanti. Sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Dan dari gambar yang ada di sini, Bapak pengen kalian menyebutkan gambar apa saja? Bintang. Apa lagi? Orang berlari atau manusia berlari. Pada saat anak-anak ditugaskan oleh guru olahraga untuk berlari di lapangan yang berbentuk lingkaran dan berlari mengelilingi lapangan tersebut. Nah, tahukah bahwa pada saat anak-anak mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran tersebut, itu bisa kita mencari luas keliling lingkarannya. Apakah anak-anak bisa menemukan? Sekarang dari gambar ini kita akan mencari sebuah keliling lingkaran. Sengaja Bapak taruh gambar seperti itu, gambar bintang, gambar lingkaran, dan gambar orang berlari. Itu adalah mencontohkan bahwa orang yang berlari itu dia mengelilingi lapangan, membentuk sebuah lingkaran. Lalu pertanyaan Bapak minta sebutkan di dalam kelas ini benda-benda yang berbentuk lingkaran. Ya, jam dinding. Apa lagi? Bola bumi itu bulat, bisa juga nanti bikin lingkaran. Lalu apa lagi? Yang ada di kelas apa? Kelereng. Iya. Apa lagi? Bola lampu. Ember. Iya. Terima kasih. Sekarang itu yang ada di dalam kelas. Kalau Bapak minta kalian bisa menyebutkan benda yang berbentuk lingkaran yang ada di luar kelas atau di halaman sekolah kita. Ban sepeda, ban motor, apa ya? Bak sampah, apa lagi? Pot bunga, dan yang lain banyak yang berbentuk lingkaran di luar kelas atau di halaman di sekolah kita. Lalu pertanyaan Bapak, apakah kalian pernah mengukur atau mengukur keliling lingkaran tersebut, keliling benda-benda tersebut? Misal kayak jam tadi, apakah kalian pernah mengukur kelilingnya? Pernah nggak? Tidak pernah. Jadi pembelajaran kita sekarang adalah mengukur atau mencari keliling dan diameter lingkaran. Dari buku yang sudah Bapak bagikan tadi, silakan kalian buka. Buku-buku yang Bapak bagikan tadi silakan kalian buka. Sudah.
membacakan masa Aleni yang pertama yang menaksir rumus keliling lingkaran. Hari ini kita akan belajar menaksir rumus lingkaran keliling lingkaran untuk menaksir rumus keliling lingkaran. Kita perlu mengetahui nilai pi seperti dahulu. Nilai pi adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan keliling terhadap diameter lingkaran. Nilai pi biasanya disimbolkan dengan Aleni yang kedua, silakan. Renita baca. Kita dapat melakukan percobaan sederhana untuk menaksir nilai L. Kita digunakan uang lawson, titik berat, dan keping CD sebagai bahan percobaan. Sebelum menaksir nilai, kita naksir keliling dan diameter lingkaran terlebih dahulu. Kita dapat melakukan percobaan seperti yang dilakukan Eko berikut. Keping sini kemana? Sudah. Bapak pengen menjelaskan. Bapak ulang sekali lagi. Yang pertama kita adalah menaksir rumus keliling lingkaran. Jadi di sini kita tidak langsung mencari keliling lingkaran atau mengerjakannya dengan memasukkan diameter atau jari-jari. Tapi di sini kita terlebih dahulu menaksir, mencari rumusnya. Kita diperintahkan mencari rumus dulu. Dengan melakukan percobaan seperti yang ada. Ini dengan salah satu contoh kita, yaitu dengan keping CD. Sebentar, Bapak ngambil alat dulu. Ini alat-alatnya, yaitu keping CD. Ini Bapak contohkan cuma salah satu saja dari 3 contoh tersebut. 3 contoh ini ada uang logam, tutup gelas, dan keping CD. Yang mau dicontohkan adalah cuma keping CD. Nanti kalian perhatikan benar-benar, nanti contoh ini akan kalian jawab di lembar tugas kalian. Ya, alat-alatnya yang Bapak perintahkan kemarin, kalian bawa. Caranya lihat Bapak, lihat ke depan. Yang pertama kita mengambil keliling terlebih dulu, yaitu dengan mengukur dengan menggunakan tali. Artinya melingkarkan tali ini ke tepi-tepi CD. Anggap ini sudah terlingkar ya. Karena ini susah, tipis. Artinya kalau sudah terlingkar, artinya sudah sampai sini. Dari ujung sini nanti, dari ujung benang ke ujung Bapak yang pegang ini, kalian ukur menggunakan mister atau penggaris. Atau Bapak contohkan yang lain. Nah, ini saja Bapak contohkan. Misalnya ini adalah tinta spidol. Jadi caranya, kalian pegang ujung benang, kalian lingkarkan sampai ke ujung benang sini ya. Jadi kita ambil. Jadi inilah keliling lingkaran botol tinta spidol. Ini kelilingnya. Ini kelilingnya. Berapa panjangnya, Pak? Jadi untuk mengetahui panjangnya,
kita ukur dengan menggunakan penggaris, yaitu mulai dari 0. Jadi panjang botol apa tadi? Kita spidol. Di sini ada 9 cm, 9,5 di situ ada sentiannya. Paham? Paham untuk mencari keliling? Jadi kita lingkarkan dahulu. Kita ukur pakai penggaris. Itu untuk mencari keliling. Nah, lalu bagaimana Pak untuk mencari diameter? Untuk mencari diameternya, kalian setelah melingkarkan tadi dengan benar, untuk mencari diameternya kalian ukur bagian bawahnya mulai dari 0. Dari ujung sini sampai ujung sini. Pas di tengah-tengah. Itu untuk mencari diameter. Jadi diameter apa ini tadi? Tinta spidol atau botolnya 3 cm. Sekarang sudah dapat kita. Ini Bapak contohkan tinta spidol. Kita belum masuk ke soal, tapi baru mencari nilai pi. Mencari nilai pi. Atau lambangan seperti ini. Kita belum masuk ke soal lagi. Kita baru mencari nilai pi-nya. Ya caranya tadi seperti yang Bapak ukur ini tadi. Kita menggunakan ini saja ya. Yaitu apa tadi itu botol tinta spidol. Berapa keliling tinta spidol dia Bapak tadi? 9, kelilingnya 9 keliling lingkaran botol tinta spidol. Sama dengan berapa tadi? 9,5. Lalu diameternya berapa? 3. Diameter 3 cm. Nih, kita perlu mengetahui nilai pi terlebih dahulu. Nilai pi adalah bilangan yang menunjukkan perbandingan keliling terhadap diameter. Artinya perbandingan itu artinya keliling lingkaran per atau dibagi dengan diameter, maka akan menghasilkan nilai pi atau dengan lambang seperti ini. Begitu untuk mencari nilai pi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Tanyakan saja kalau ada yang masih belum jelas. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. 9,5 dibagi dengan ini 9,5 dibagi dengan 3. Artinya jawabannya kalau dapat 9,5, ya ini dari keliling lingkaran. Dari mana Pak dapat 3? Yaitu dari diameter. Lalu kita buatlah ke dalam angka. Karena untuk mencari nilai pi tadi. Caranya kita bagikan dengan kurung 9,5 dibagi dengan 3. Supaya lebih mudah untuk pengerjaannya, ini sama-sama kita kalikan 10 dulu.
9,5 dikali 10 kita buang komanya, ini kita taruh 0 sini. 95 yang 30 dikali berapa yang mendekati dengan 95? Kali 3. Iya, kali 3. Tepuk tangan untuk Abraham dulu. Kali 3 yaitu 3 kali dengan 30 berapa? 90. 90. Kita kurangkan berapa? 5. 5 bisa nggak dibagi dengan 30? Tidak. Tidak bisa. Jadi kita turunkan 0. Berapa yang mendekati 30 dikali berapa yang mendekati dengan 50? 1. Iya, 1. Kalau di sini kita kalikan 2, berapa? 60. 60, berarti lebih daripada 5. 10. Berarti tidak bisa. Kita ambil sini koma dulu, baru sini 1. Dapat berapa tadi? 30. Kita kurangkan. 0 dikurang 0. 0. Biar bisa langsung ini. 5 dikurang 3. 2. 20 bisa nggak dibagi dengan 30? Tidak bisa. Kita bantu dengan 0. 3 dikali berapa yang mendekati? Ini supaya mudah. 0-nya kita tutup dulu, yang ini kita tutup supaya nilainya kecil. Jadi 3 dikali berapa yang dekat dengan 20? 7. 6. 4. 4. Ini yang mendekati. Berarti ini gana. Ini kebesaran 9,5 balik 9. 4. Ya. Nah, dapatlah kita bahwa keliling lingkaran dibagi dengan diameter yaitu 9,5. Jadi dapatlah kita keliling lingkaran dibagi dengan diameter yaitu 9,2 dibagi dengan 3, dapatlah 3,14 dan sekian itu lanjutannya. Terus nilainya pecahan 3,14. Ini kita bulatkan sudah. Kita ambil cuma 2 angka di belakang koma. Jadi nilai pi atau dengan lambang seperti ini dapatlah 3,14 seperti. Jadi sudah kita ketemu dari percobaan ini sudah kita temukan bahwa nilai pi 3,14. Nah, sekarang mau minta Fitri baca yang ini. Kita telah melakukan percobaan untuk menaksir keliling dan diameter lingkaran. Dari hasil pengukuran tersebut, kita dapat menaksir nilai n dengan membagi hasil pengukuran keliling dan diameter benda. Ayo kita perhatikan taksiran nilai n berdasarkan percobaan yang telah dilakukan Eko berikut. Benda, uang koin tutup gelas kaset CD. Keliling 8,49 cm, 25,10 cm, 37,73 cm, diameter 2,70 cm, 8,00 cm, 12 cm, keliling diameter pi 3,1444 cm, 3,1375, 3,1441. Taksiran nilai pi 3,14. Sekarang kalian perhatikan
bukunya dan di papan tulis. Ini contoh-contoh percobaan yang dilakukan Eko tadi, yaitu dia menggunakan uang, koin, tutup gelas, dan kaset CD. Tapi kita tidak menggunakan itu. Kita tadi menggunakan apa tadi? Contoh ini tadi menggunakan apa kita tadi? Iya, botol, tinta, spidol, dan sama hasilnya dengan yang dipercobakan oleh Eko, yaitu keliling diameter uang, keliling diameter, artinya ini keliling dengan diameter, dapatlah hasil ini. Di sini beda, uang koin 3,1444 dan tutup gelas 3,1375 dan kaset CD 3,1441. Kenapa beda? Karena benda-bendanya pun berbeda. Jadi bendanya berbeda, kecilnya pun berbeda, besarnya juga berbeda. Jadi kalian, kenapa ini ada 1,444, jadinya cuma 3,14. Ini artinya dibulatkan, artinya diambil dua angka di belakang koma, artinya cuma 2 angka. Jadi kita ambil cuma 2 angka. Ini Bapak tutup, jadilah 3,44. Lalu yang ini, Pak, kenapa Pak? Kalau itu cuma diambil 2 angka, kenapa yang tutup gelas itu 3,1375? Kenapa tidak 3,13? Karena nilai 7 ini dibulatkan menjadi 1, artinya ditambahkan ke 3, jadilah 4, makanya jadi 3,14. Sama seperti ini. Dan kenapa ini Pak 3,144? Kenapa ini tidak ditambahkan ke depannya jadi 5? Karena nilai 4 ini tidak sampai mencukupi 1. Jadi karena dia tidak sampai dengan 1, dia harus dibuang. Jadilah 3,14. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Ya. 3,144 itu dapat dari mana? 3,144 dapat dari keliling lingkaran atau keliling lingkaran uang koin dibagi dengan diameter uang koin. Artinya 8,49 dibagi dengan 2,70. Dapatlah ini 3,1444 dibulatkan menjadi 3,14. Paham? Paham Aurel? Alhamdulillah. Nah, tolong yang lainnya dibaca. Tadi ini sudah baca. Marsha sama Fitri. Sekarang dari tadi perempuan. Bapak minta yang laki-laki lagi. Sudah, tolong bacakan alinea ini. Silakan. Selanjutnya kita akan belajar menafsir keliling lingkaran menggunakan rumus keliling lingkaran. Melibatkan dan diameter atau dari perhitungan keliling lingkaran. Menggunakan rumus dapat hasil perhitungan keliling lingkaran menggunakan rumus bukan hasil yang tempat hasil akhiran tersebut terjadi karena nilai juga merupakan nilai tangsukan kita. Perhatikan contoh pengajaran soal berikut. Sekarang perhatikan ke papan tulis. Kita sekarang sudah dapat nilai Pi, yaitu 3,14.
Di sini kita menaksir keliling lingkaran menggunakan rumus. Sekarang kita menggunakan rumus. Artinya sudah dapat nilai pi, kita menghitung keliling lingkarannya dengan menggunakan rumus. Artinya kita di sini sudah mulai memasukkan rumus pembelajaran, yaitu rumus keliling lingkaran yang akan kita bahas sekarang. Ini ada contoh. Tentukan taksir keliling lingkaran berikut. Bapak mau bertanya dulu. 10 ini nilai apa? Bukan. Nilai apa? Iya, nilai diameter. Sudah Bapak jelaskan tadi, sudah Bapak beri contoh. Bapak yang mengukur seperti ini adalah yang Bapak apa? Diameter. Artinya ini adalah diameter. Rumus keliling lingkaran K sama dengan pi, nilai pi ini tadi dikali dengan diameter. Ini kalau soalnya berhubungan dengan diameter. Tapi kalau soalnya menanyakan jari-jari, maka soalnya rumusnya berubah lagi. 2 dikali pi dikali R. R itu adalah jari-jari. Selain 3,14, ada lagi nilai pi itu. Karena apa? Karena di sini ada berhubungan dengan jari-jari. Apabila jari-jarinya itu kelipatan dari 7, maka kita menggunakan nilai pi 22/7. Apabila nilai pi atau nilai diameter, nilai R atau nilai diameternya itu kelipatan dari 7, maka menggunakan 22/7 nilai pi-nya. Tapi apabila dia tidak kelipatan 7, maka dia menggunakan 3,14. Jadi untuk jelasnya kalian, Bapak perlihatkan sebuah video yang menjelaskan tentang bagaimana cara mencari keliling lingkaran dengan menggunakan diameter dan jari-jari. Sekarang tonton sama-sama. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah adik-adik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar menghitung keliling lingkaran. Kita akan menghitung keliling lingkaran jika diketahui diameternya atau jika diketahui jari-jarinya. Maka silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung saja ke materi pembelajarannya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada 2 contoh lingkaran yang memiliki diameter yang berbeda. Lingkaran pertama memiliki diameter 14 cm, sedangkan lingkaran yang kedua dengan diameter 10 cm. Kita akan menghitung keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya adalah K sama dengan pi kali D. Sama seperti ketentuan ketika kita menghitung luas lingkaran, pi-nya di sini adalah 22/7 jika diameternya merupakan kelipatan 7, atau pi-nya 3,14 jika diameternya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. Diameternya di sini adalah 14. Apakah 14
14 merupakan kelipatan 7? Ya, 14 adalah kelipatan 7 karena kelipatan 7 itu terdiri dari 7, 14, 21, 28, 35 dan seterusnya. Maka di sini P-nya kita gunakan yaitu 22/7. Kita tuliskan menjadi K sama dengan 22/7 dikali diameternya 14 berarti dikali 14. Nah, perhatikan ini 14 dan 7 bisa kita bagi ya. 14 dibagi 7 hasilnya sama dengan 2. Sekarang yang tersisa menjadi 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Maka keliling lingkaran dengan diameter 14 cm adalah 44 cm. Contoh yang kedua yaitu lingkaran dengan diameter 10 cm. Rumusnya sama yaitu K sama dengan V dikali B. Perhatikan di sini diameternya. Diameternya adalah 10 cm. Apakah 10 cm ini atau 10 ini merupakan kelipatan 7? 10 bukanlah kelipatan 7. Maka V-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan menjadi K sama dengan 3,14 dikali 10. Perhatikan untuk memudahkan menghitungnya, koma yang ada di belakang 3 ini bisa kita pindahkan ke belakang 1. Kemudian nol yang ada di sini kita hilangkan sehingga menjadi 31,4 dikali 1. 31,4 dikali 1 hasilnya sama dengan 31,4 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 31,4 cm. Kita masuk ke contoh yang berikutnya. Adik-adik bisa perhatikan di sini ada 2 lingkaran juga ya. Namun di sini yang diketahui adalah jari-jarinya bukan diameternya. Maka untuk menghitung ini kelilingnya, maka kita harus mencari diameternya terlebih dahulu. Rumus untuk mencari diameter lingkaran yaitu adalah 2 dikali R. Jadi diameter itu 2 kali jari-jari. Karena diameter itu dari ujung sini sampai ke ujung sini berarti 2 kali jari-jari. Kita tuliskan 2 kali jari-jari yaitu 2 dikali 14. 2 dikali 14 sama dengan 28. Maka jari-jarinya adalah 28 cm. Maka di sini kita tuliskan K sama dengan 22/7 dikali 28. Nah, 28 dan 7 ini bisa kita bagi ya. 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang menjadi 22 dikali 4. 22 dikali 4 hasilnya adalah 88. Maka keliling lingkaran dengan jari-jari 14 cm adalah 88 cm. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya yaitu lingkaran dengan jari-jarinya yaitu 10 cm. Sama seperti yang ini, kita akan hitung dulu diameter daripada lingkaran ini. Sama seperti yang pertama, rumus untuk mencari diameter adalah 2 dikali jari-jari. Perhatikan di sini jari-jarinya adalah 10 cm, maka menjadi 2 dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, perhatikan sekarang diameternya adalah 20 cm. Apakah 20 ini merupakan kelipatan 7? Tentu saja tidak ya, 20 itu bukan kelipatan 7. Maka V-nya di sini yang kita gunakan adalah 3,14. Maka kita tuliskan K sama dengan 3,14 dikali 20. Perhatikan sama seperti yang pertama tadi. Koma ini bisa kita pindahkan ke belakang 1.
Kemudian 0 yang ada di belakang 2 kita hilangkan. Nah, sekarang menjadi 3,14 dikali 2. 3,14 dikali 2 hasilnya adalah 6,28 cm. Maka keliling lingkaran dengan diameter 10 cm adalah 6,28 cm. Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan setelah kalian menonton video tadi, Bapak pengen kalian untuk semangat dulu supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat asik. Masih loyo kalau semangat. Sekali lagi. Semangat. Semangat asik. Mantap. Sekarang sesuai dengan kelompok yang baru pagi tadi, silahkan membentuk kelompok kita. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan nggak tentang video tadi? Pembelajaran tadi? Tidak ada. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok sesuai yang Bapak bagikan kelompoknya tadi. Silakan. Bapak beri waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Dan alat-alat yang kalian bawa yang sudah Bapak perintahkan kemarin silakan keluarkan. Ini Bapak bagikan barangnya. Itu yang Bapak bagikan tadi adalah lembar kerja kalian. Jadi di situ kalian ada petunjuk LKPD. Berdoalah yang khusyuk sebelum mengerjakan. Lalu bacalah soal yang ada di LKPD itu dengan teliti dan kerjakan bersama-sama. Jangan sampai ada yang mengerjakan, yang satu, yang lain tidak mengerjakan. Harus sama-sama. Kalian lihat LKPD kalian, di situ ada contoh, yaitu gambar apa ini? Lem, kaleng lem, botol sama spidol. Itu adalah contoh yang kalian amati. Tapi bukan yang digambar, tapi alat-alat kalian yang Bapak perintahkan bawa kemarin. Ini, ya, ada 3. Silakan dikerjakan.
Iya, dari nah sampai ujung. Nah, dimasukkan sini namanya apa namanya, lalu keliling lingkaran dan diameter. Ini kalian bendanya misalnya kalian pakai ini gelas, yang gelas ukur bawah sininya, kalian ukur bawahnya pakai tali kayak seperti kami contohkan tadi, kalian ukur, lalu kalian masukkan sini, ini nama bendanya kalian tulis, lalu kelilingnya kalian tulis di sini. Misalnya bendanya gelas, kelilingnya berapa kalian tulis, yaitu kalian lingkarkan dengan tali dulu, baru kalian ukur panjangnya sama mister, dan diameternya kalian ukur bagian bawah sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Ya? Paham? Ya, ini karena ada berapa benda, silakan masukkan berapa benda di situ. Ya, sama seperti ini. Ini, yang ini kalian ini ada nama benda, kalian tulis namanya apa yang kalian amati, lalu keliling lingkarannya berapa tulis, dan diameternya berapa. Ini misalnya apa ini, kaleng susu, ini yang baru kalian kalian lingkarkan seperti ini, ambil ujung dan ujungnya. Kalau sudah sampai ujungnya, lihat bapak, kalau sudah sampai ujungnya, kalian ukur dari ujung kali sini sampai ujung kali sini, itu adalah kelilingnya. Dan untuk diameternya kalian mengukur yaitu sebelah bawah dari 0, jangan dari ujung sini, dari 0 sampai sini ada berapa senti, misalnya 6, berapa, paham? Silahkan tulis. Jadi namanya apa di sini tulis, misalnya apa? Ya, kalau cuma ada 3 bendanya yang kalian bawa, 3 aja dulu masukkan. Nanti pertemuan berikutnya kita tambah. Ukurnya harus rata-rata. Gambar itu sebelah bawah sini ya. Sambil cuma ya tahan. Lalu diukur dengan garis. Coba, silakan kerjakan. Semuanya harus bekerja, jangan cuma ada 1-2 orang yang bekerja. Baterai. Berapa? Iya, 11. Ya, iya. Kalian susu berapa? Kelilingnya. Ingat, mengukurnya dari 0. Jangan dari ujung penggaris. Dan sampai disambung tambahkan lagi. Ya, berapa sampai sini? Habis itu sambung. Ya, ya, semangat. Kerjanya sama-sama. Jangan kerja sama-sama, jangan ada yang mengerjakan dan ada yang tidak.
Bluetooth mode. Ya. Sama-sama dari nol. Jangan dari ujung, dari nol. Pakai ini. Yang mana? Pas 15. Ya. Kalau untuk diameter kalian ukurnya paling bawah benda. Ya. Apa? Oh, botol minyak. Nggak bisa botol minyak gosok. Kalau ini namanya gelas. Kalau ini botol apa namanya? Iya, itu botol apa? Iya, botol apa atau minuman. AUX mode. Ya. Berapa? Botol minyak. Komanya jangan sampai tidak ingat lah, jangan dibulatkan. Jadi apabila ada situ misalnya 7 cm berapa, koma berapa harus ditulis. Jangan dibulatkan, jangan 11 atau 12 atau 5. Harus ya. Apa ini pilihnya? Ya, kalau memang diukur 11, kecuali ada sentinya lebih baru. Ini berapa diameternya? Oh, belum diukur. Ya. Sudah. Mas sudah Pak. Sudah? Ya. AUX mode. Bluetooth mode. Benda yang tadi dimasukkan ke sini, lalu kelilingnya itu. Sudah selesai semua? Nah,
Kelompok mana yang sudah selesai? 1. Ya. Kelompok mana lagi? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah selesai? Belum. Udah beri waktu sebentar lagi. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, ya. Baiklah. Dari tugas kalian tadi, kita akan mencoba mempresentasikan. Artinya menampilkan tugas kalian ke teman-teman atau ke kelompok lain. Siapa yang pengen maju duluan? Kelompok berapa? 1. Iya, oke, kelompok 1. Sekarang silakan ke depan. Kalian maju bertiga, bawah sama ini. Sebelah sini. Saya akan sini. Nah, di sini. Jadi perhatikan kelompok lain. Kalian boleh bertanya, boleh menanggapi, dan boleh memberi masukan atau tambahan kepada kelompok 1. Kelompok 1 akan mempresentasikan atau membacakan apa-apa yang mereka lakukan tadi. Silakan kelompok 1. Nama benda, Nama kelompoknya dulu. Nama kelompok. nama kelompoknya Aurena Fahira, Rizdalia Putri. Nama benda kaleng, keliling lingkaran 47,5 cm, diameter lingkaran 15 cm. Nama benda baterai, keliling lingkaran 11 cm, diameter lingkaran 3,2 cm. Nama benda botol tinta printer. Ada tanggapan yang lain? Keliling lingkaran 13 cm, diameter lingkaran 3,5 cm. Ada tanggapan dari kelompok lain? Misalnya ada pertanyaan atau misalnya apa? Pas nggak kalian ngukurnya? Pertanyaan seperti itu. Apakah dari 0 atau dari ujung penggaris kalian ngukur? Misal seperti itu pertanyaannya. Ada nggak? Oh, nggak ada. Berarti kalian anggap sudah selesai ya presentasi untuk kelompok 1. Sekarang untuk lebih semangatnya kalian kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk. Terima kasih. Kelompok berapa yang mau maju lagi? Kelompok berapa? Silakan kelompok 3 maju. Barangnya langsung. Ayo maju semuanya. Febri. Ayo sayang. Baris ya, rapi-rapi jangan maju. Iya. Ya. Perkenalkan kelompok berapa dan nama-nama orangnya dalam kelompok tersebut. Baru habis itu bacakan hasilnya. Lari-lari. Ya, silakan. Nama benda baterai, keliling lingkaran 11 cm, diameter
pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi berapa menit? Sejam lebih. Sejam lebih. Bapak ulang sekali lagi. Sejam lebih sudah. Apabila keliling lingkaran semakin besar, apa yang terjadi dengan diameter? Tapi halus. Siapa yang bisa? Kelompok 6 jawab. Ya, kelompok 1 silakan. Apabila semakin besar benda, keliling lingkaran akan semakin besar. Begitu juga dengan diameternya akan semakin besar. Ulangi. Kelompok lain. Kelompok lain didengarkan dulu. Silakan kelompok 1 tadi ulangi. Apabila semakin besar benda, keliling lingkaran akan semakin besar. Begitu juga dengan diameternya akan semakin besar. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lalu yang pertanyaan berikutnya, jika keliling lingkaran semakin kecil, apa yang terjadi dengan diameter? Iya, kelompok 3. Apabila semakin kecil benda, keliling lingkaran akan semakin kecil. Begitu juga dengan diameternya akan semakin kecil. Iya. Apakah kelompok 2 juga angkat tangan? Coba jawabannya. Apa? Apabila semakin kecil benda, keliling lingkaran akan semakin kecil. Begitu juga dengan diameternya akan semakin kecil. Iya, berarti jawaban kelompok 2 dan kelompok 3 sama. Beri tepuk tangan. Jadi dari penilaian Bapak tadi, dari presentasi kalian, Bapak akan memberikan bingkisan. Karena menurut Bapak tadi dari presentasi 3 kelompok tadi, ada 2 kelompok yang menurut Bapak bagus hasil presentasinya. Yang Bapak sebutkan kelompoknya, silakan maju untuk perwakilan 1 orang. Menurut kalian, kelompok berapa tadi? Sudah, langsung Bapak minta saja maju. Untuk ketua kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Dan untuk satunya lagi kelompok berapa ya? Silakan maju kelompok 3. Ketuanya, tepuk tangan. Ini beda-beda. Ini menurut Bapak lebih bagus. Ini bagus juga, cuma kurang di sini. Jadi sesuai dengan presentasi mereka. Makanya apabila ada tugas kelompok, kalian harus mengerjakan yang benar, yang serius dan semangat. Aurel, sama-sama. Marcel, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Boleh semangat. Nanti yang belum dapat atau yang dari kelompoknya tadi tidak dapat, jangan berkecil hati. Itu dari kualitas majunya dan kecepatan mereka dalam mengerjakan. Baiklah, setelah bingkisannya simpan dulu ya, jangan dibuka dan jangan dimakan nanti. Ini waktu belajar.
Nanti waktu istirahat kalian boleh bagi kelompok lain atau kalian sendiri makan boleh. Tapi dalam belajar tidak boleh. Simpan dulu. Sekarang dari kalian kerjasama, kerja kelompok, di situ ada tugas terakhir kalian. Kalian buka dari lembaran yang Bapak. Ada yang namanya evaluasi terakhir. Soal-soal evaluasi. Yang terakhir. Iya, yang terakhir. Ada 1, 2, 3 dan ada 4 soal. Ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Bagikan tadi RTPD-nya, ya, please. Ya, silakan jawab. Bapak beri waktu 20 menit mengerjakan. Kerjanya bersama-sama, jangan ada yang mengerjakan satu, yang lain tidak mengerjakan. Kerja sama. Nah, lagi simpan. Kalau supaya tidak mengganggu, intinya Bapak taruh sini. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Ayo semangat, semangat. Nanti kalau evaluasinya benar semua, ada lagi bingkisan. Tapi ingat, harus benar semua evaluasinya. Kerjaannya jangan cuma asal selesai, tapi harus benar. Ayo semangat, semangat. Nanti rintisannya lebih banyak dan lebih besar.
kerjasama. Ingat, di sini juga Bapak mengawasi kalian. Bapak lihat kerjasama kalian. Itu juga nanti menentukan pemberian bingkisan. Bapak lihat kerjasamanya, apakah bekerja sama atau cuma sendiri-sendiri. Apakah sudah selesai semua? Sudah selesai? Sekarang silahkan kumpulkan LKPD-nya. Kumpul ke depan semuanya. Semua LKPD. Silakan kumpulkan semuanya. Sama ini. Sudah duduk? Sekarang perhatikan ke depan. Kita akan mengulas sedikit tentang pembelajaran kita tadi. Atau dengan bahasa lainnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita tadi? Yang pertama itu mengapa kita? Mencari keliling lingkaran. Mencari keliling. Lingkaran. Apa lagi? Siapa yang masih ingat? Lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Apa lagi? Diameter lingkaran. Apa lagi? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu kita tadi mengapa? Menaksir rumus keliling lingkaran, atau dengan kata lain mencari nilai apa tadi? Nilai pi. Pintar. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Lalu yang kedua mau apa lagi? Mengerjakan soal, atau bahasanya menaksir keliling lingkaran menggunakan rumus. Yaitu seperti yang kalian kerjakan LKPD tadi. Bapak pengen bertanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran kita matematika hari ini tadi? Nanti kalau pertemuan berikutnya, apakah tambah senang apa tidak? Tambah senang. Karena ada apa? Karena ada bingkisan. Tapi Bapak ingatkan, kalian belajarnya jangan senang karena bingkisan. Belajarnya senanglah karena ilmu. Karena ilmu nanti bukan untuk Bapak, tapi untuk kalian sendiri. Kalian pakai untuk kehidupan kalian nanti. Kalau bagi Bapak cuma menyalurkan, mengembangkan bakat kalian, itu tugas seorang Bapak yang membuatnya menjadi bermanfaat untuk orang lain dan diri kalian, itu adalah kalian sendiri. Paham?
Dan keliling lingkaran yang kita pelajari hari ini itu pun bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dengan misalnya nanti mengukur ember yang ada di rumah, kalian ukur kelilingnya, kalian ukur diameternya, lalu kalian cari nilai P-nya. Lalu kalian hitung, nanti menggunakan rumus dengan diameter tersebut. Misal itu ember, atau misal apa lagi ada di rumah kalian? Ya ember tadi, gayung. Gayung bahasa kita sini. Kalau ember bahasa Indonesia. Banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran di rumah atau di sekitar lingkungan hidup kita. Baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, Bapak ingatkan kepada kalian terlebih dahulu, kalian jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat penting dan lebih mahal dari apapun. Bapak ulang sekali lagi, kesehatan itu lebih penting dan lebih mahal daripada apapun. Kalian punya banyak uang, tapi sakit percuma, habis untuk berobat. Paham? Apalagi kalian masa-masa seperti ini, masa-masa sekolah, itu masa-masa kalian perlu pendidikan untuk menghadapi modernisasi zaman. Ya baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang. Tadi perempuan yang membuka doa. Sekarang Bapak minta laki-laki dengan berdoa, itu doa penutup. Suja, silakan maju pimpin teman-teman yang berdoa. Doanya Bapak minta yang khusus ya, jangan bercanda. Jangan ada Canda. sudah diganteng, tapi yang udah sini. Mantap. Baiklah, sekarang silahkan kalian istirahat dan ketemu lagi di pembelajaran matematika berikutnya. Terima kasih.